Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, la ilaha illa anta, tak ada Tuhan kecuali Engkau, khalaqtani, Kau yang menciptakan aku, fa ana abduk, maka aku adalah hambamu ya Allah, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku ya Allah berada dalam penepatan janji denganmu, aku ya Allah berada dalam perintah yang akan aku taati, mastata'tu, sekemampuanku ya Allah, abu'u laka bi ni'matika alayya, ya Allah Engkau datang dengan bertubi-tubi kenikmatan darimu, wa abu'u bi dzambi, tapi aku lagi-lagi datang padamu dengan membawa dosa, faghfirli, ampuni aku ya Allah, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, sungguhnya tak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Istighfarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa kita adalah hambanya Allah dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita. Kamu hidup dari Allah dan untuk Allah, kamu hidup dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka jangan pernah lupa tujuan ini, jangan pernah lupa tujuan hidupmu. Kamu hidup dari Allah dan untuk Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Yang selalu kita baca dalam tiap sholat kita, ikrar, sumpah, janji, sebuah ucapan yang menjadi prinsip kehidupan kita. Kita ulang-ulangi tiap 5 waktu sholat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku ini, bukan hanya salat ini aja sih, wa nusuki, seluruh ibadahku, bahkan bukan cuman yang ibadah aja, mahyaya, hidupku semuanya. Aku makan, aku bangun, aku keluar rumah, aku pulang lagi ke rumah, aku nikah, aku punya anak, aku mengurusi suamiku, aku mengurusi anak-anakku, membesarkan mereka, aku belajar, aku menghafal, aku beli barang, aku pakai baju, aku semuanya nih mahyaya, kehidupan saya, wa mamati, bahkan mati aku pun, semua ini dari sholat saya, seluruh ibadah saya, hidup mati saya, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Dek, kamu hidup buat Allah. Kamu jangan berpikir bahwa saya belajar di pondok pesantren untuk membahagiakan orang tua saya, menggembirakan, meninggikan derajat orang tua saya. Bukan urusanmu. Yang bisa bikin orang bahagia itu adalah Allah. Yang bisa bikin orang mulia adalah Allah. Kamu belajar di pondok pesantren, belajarnya cukup satu aja niatnya, karena Allah. Karena Allah. Ibu-ibu, kamu mondokin anakmu di pondok pesantren, kamu hari-hari masak, nyuci, bersih-bersih, bahkan ada yang keluar rumah, kerja, buka toko,
bahkan ada yang keluar rumah bertani. Bu, bukan cuman buat nyari duit, bukan cuman buat bisa makan. Enggak Bu, itu bukan tugasmu. Huwa yut'imuni wa yasqin. Allah satu yang ngasih makan hamba-hambanya. Allah satu yang ngasih minum hamba-hambanya. Jangan lupa, jangan sok-sokan. Kamu gak bisa ngasih rezeki kepada anak-anakmu, kamu gak bisa ngasih rezeki kepada orang tuamu. Allah satu, huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah satu sang pemberi rezeki, dialah satu pemilik kekuatan sejati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rizqukum fis samai wa ma tu'adun. Rezeki kalian sudah selesai diatur dari langit. Rezeki kalian sudah selesai diatur dari langit. Dalam salah satu hadis qudsi Allah bilang, gak nambah dengan ibadah seseorang, gak kurang dengan kefasikan seseorang. Rezeki udah kelar, diatur dari langit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ibu, kalau kamu ngerasa Ustazah, itu mah buat orang-orang yang nyari rezekinya gampang. Kalau yang kayak buat saya nih Ustazah, kalau rezeki nggak dicari, kalau rezeki kita nggak pontang-panting, nggak bisa dapat rezeki Ustazah. Bu, kamu lupa. Bahkan sejak kamu berada di dalam rahim ibumu, Allah menyampaikan rezeki kepadamu. Jangan mau pikiran kamu dirusak sama apa yang orang-orang sampaikan zaman sekarang ini. Jangan, percayanya sama Allah aja. Kalau kamu nggak kerja, kamu nggak bisa hidup. Siapa bilang? Siapa bilang? Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan semut di dalam batu, di dalam lautan di waktu malam enggak akan mati kecuali sesudah rezekinya sampai padanya. Allah yang ngasih rezeki. Kamu di dalam kandungan ibumu aja Allah ngasih rezeki sama kamu. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika kamu bayi, Bu, masa harus belajar sama bayi? Mestinya kamu yang jauh lebih ngerti, jauh lebih pinter daripada bayi. Bayi itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak pusing bikinin rezeki. Dia kalau lapar tinggal nangis saja, ibunya akan datang untuk menyampaikan rezeki Allah kepadanya. Ibu-ibu saudaraku sekalian, yang ngasih rezeki adalah Allah. Kamu hidup dari Allah, kamu kembali kepada Allah. Dengerin saya, Bu, saya ngomong berdasarkan ilmu. Dengerin saya berbicara dari apa yang sudah saya dengar dari para ulama-ulama, berdasarkan dari hadisnya Nabi Muhammad, berdasarkan dari firman Allah yang turun untuk mendidik hati, yang turun untuk mendidik pikiran, yang turun untuk mendidik kehidupan. Saya menyampaikannya dari hati, maka simak benar-benar pakai hati. Kamu hidup dari Allah, dan kamu ketika mati
akan kembali kepada Allah. Yang gak dibawa mati, jangan bela mati-matian. Yang gak dibawa mati, gak usah sampai segitunya kamu kejar-kejar, gak usah segitunya kamu pertahankan, gak usah segitunya kamu bela mati-matian. Yang gak dibawa mati, jangan kejar mati-matian. Jelas? Jelas. Sampai segala tahajud di waktu malam mintanya dunia dulu. Sampai segala puasa mintanya dunia terus. Sampai semua doa mintanya dunia aja. Duit aja yang kamu minta. Gak malu apa? Ayo, yang bener hidupnya. Hidup kita bukan sebercanda itu. Hidup kita bukan seremeh itu. Kita tercipta dari Allah, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Yang serius jalanin hidup. Yang serius jalanin hidup. Masa belajar ngafalin hadis, ngafalin ayat cuman biar nanti saya dapat kerjaan yang bagus, punya duit? Gak gitu deh, gak gitu. Ibu-ibu masak ini itu capek-capek sampai bilang kerjaan kenapa sepanjang jalan, gak ada habis-habisnya. Kalau ditanya tujuannya apa, biar suami gak kawin lagi, Ustazah. Ayolah, kamu hidup bukan buat suamimu, kamu hidup bukan buat anakmu, kamu hidup bukan buat orang tuamu, kamu hidup buat Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Kalau datang ajal menjemputmu, tidak suami, tidak anak, tidak orang tua, semua akan kamu tinggalkan. Apalagi cuman sekedar kalung, gelang, handphone, rumah, mobil, semua gak akan ada yang kamu bawa, Bu. Gak ada yang akan kamu bawa, Dek. Semuanya akan kamu tinggalkan begitu saja. Gak ada. Kamu hanya akan kembali kepadanya. Bayangkan betapa sia-sianya jika semua waktumu, semua tenagamu, bahkan semua rasa cintamu hanya untuk urusan yang akan kamu tinggalkan begitu kamu masuk dalam kuburan. Kalau semua yang kamu lakukan dunia hanya untuk dunia, maka bekal mana yang akan kamu bawa masuk dalam kuburmu? Kalau semua yang kamu inginkan di dunia adalah untuk dunia, lantas apa yang akan kamu bawa masuk ke dalam alam kuburmu? Dan Bu, Kak, Dek, nah, gak ada yang mikirin bekalan untukmu selain dirimu sendiri. Gak ada yang bisa berbekal untuk kamu kecuali kamu sendiri. Gak ada pahala lain yang bisa kamu bawa masuk dalam kuburmu kecuali pahalamu. Sebagaimana yang akan kamu bawa masuk ke dalam alam kuburmu dari dosa adalah dosamu sendiri.
kamu sendirian dihisab. Kamu sendirian yang bakal ditanya sama malaikat. Maka hidupmu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Carilah keridhoannya, carilah cintanya, carilah kasih sayangnya. Kejar ridha Allah, kejar cinta Allah, kejar kasih sayang Allah. Kamu gak punya kesempatannya selain saat sekarang, saat hidupmu di atas muka bumi ini. Kamu gak bisa, dah saya mau tahajud di malam pertama saya masuk dalam kuburan. Gak bisa. Saya mau sedekah, kapan? Ya kira-kira seminggu pertama lah di dalam kuburan. Bisa begitu? Nggak bisa. Semua yang akan kamu bawa dalam kubur, ridha Allah, kasih sayang Allah, kamu persiapkan di masa hidupmu yang entah sisa berapa lagi ini. Maka nggak usah segitunya mak jabatan, gak usah segitunya sama uang, gak usah segitunya sama cinta manusia. Kejar yang semestinya dikejar, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya kasih tahu nih, rahmatnya Allah itu tinggi. Saya kasih tahu, rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekatnya buat hamba-hamba yang baik-baik. Rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekatnya buat orang yang sudah mencapai derajat ihsan. Apa itu derajat ihsan? Antabudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seolah kamu melihat Allah, mencapai maqam musyahadah. Fa illam takun tarah, kalau kamu belum bisa sampai maqam musyahadah, fa innallaha yarah. Ketahuilah Allah selalu memandangmu, maqam muraqabah. Orang-orang yang hidupnya sudah mencapai maqam musyahadah, para nabi, para wali, atau maqam muraqabah, orang-orang soleh yang sungguh-sungguh benar-benar soleh. Rahmat Allah, ridha Allah dekatnya buat mereka. Buat saya yang masih punya banyak dosa, buat kamu yang kayaknya kurang lebih sama saya, Bu, Kak, Dek, Nah, ridha Allah, kasih sayang Allah masih rada jauh buat kita. Sedih saya bilang, tapi harus saya sampaikan, sebab ini adalah faktanya. Ini adalah faktanya. Ridha Allah agak jauh buat kamu, buat saya juga, yang matanya masih senang lihat yang haram, yang lisannya masih banyak dosanya, bohong aja ringan, betul, ngomongin orang ringan, betul, kata-kata kasar, kata-kata kotor kadang ringan di lisan, betul. Yang sholat khusyuknya masih jauh, iya. Yang sholatnya masih bising, masih berisik, masih rame,
bener sampai kita lupa sholat kita tuh tadi berapa rakaat ya. Yang nyari barang hilang nggak ketemu, giliran sholat ingat. Iya, siapa yang begitu? Saya. Modelan kayak kita bilang, ya Allah, ridhoilah saya. Gimana caranya mau Allah ridho? Kita masih belepotan dengan dosa-dosa. Terus gimana nih? Dengerin ucapan seorang perempuan solehah, guru saya, Hubabah Bahiyah. Ketika satu waktu saya diundang memberikan kajian di kota Solala, Oman. Beliau baru habis bangun madras, pondok pesantren, bukan majelis taklim buat kaum ibu. Hubabah Bahiyah ini, Bu, seorang waliyah min auliyaillah, salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau bahkan gurunya guru saya, gurunya Hubabah Nur. Hubabah Nur suka bilang tentang Hubabah Bahiyah, salah satu dari perempuan paling berpengaruh dalam kehidupan saya, kata beliau. Hubabah Bahiyah. Hubabah Bahiyah undang saya, Bu, ngasih kajian di majelis taklim beliau yang beliau buka di kota Solala. Saya baru pulang dari Tarim waktu itu. Bahasa Arab saya juga masih bagus gitu. Kalau sekarang nih saya suka kebata-bata bahasa, walaupun masih lebih bagus lah daripada yang di Majalengka. Satu hari saya menyampaikan, tiap hari ganti-ganti pelajarannya. Setiap kali ngajar samping saya Hubabah Bahiyah. Waktu itu saya ngajarnya juga masih di bawah karena belum sakit. Jadi sekarang nih mohon maaf kalau ngajar harus duduk di kursi. Kadang-kadang suka malu gitu kan. Tapi dimarahin dokter saya. Memang harus duduk di kursi. Teman-teman sekalian, saya ngajar samping saya guru saya Hubabah Bahiyah. Hari itu saya ngasih kajian tentang sholat khusyuk, tentang sholat, kemudian saya sampaikan mengenai sholat khusyuk. Ceritalah saya tentang sholatnya orang-orang yang khusyuk-khusyuk. Ada Sayyidina Abu Bakar Sakran yang kalau sholat pernah dioperasi harus minum khamr, zaman itu belum ada bius. Beliau minta dioperasi dalam keadaan sholat saja. Jadi kalau sholat setara dibius, nggak sadar apa-apa, nggak ngerasain apa-apa dari khusyuknya mengerjakan sholat. Saya cerita tentang sholatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn Husain bin Fatimah bintun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cicitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sholat rumahnya kebakaran, hangus. Beliau tidak keluar dari sholatnya karena nggak sadar rumahnya kebakaran. Habis selesai sholat ditanya, kenapa engkau nggak keluar, kamu udah teriak-teriak. Beliau bilang, al-hatni an-narul kubro, di depan saya ada api yang jauh lebih besar sehingga api yang kecil ini nggak kelihatan sama saya. Saya lagi cerita tentang sholat khusyuknya hamba-hamba Allah, mic saya direbut sama Hubabah Bahiyah. Guru saya, Bu, bebas. Kalau sekarang ada yang ngerebut mic saya pertahankan. Teman-teman sih sekalian, beliau bilang, oh kita ya Halimah, mas kita enggak gitu Halimah, enggak gitu. Bapak bilang begitu, kayak yang enggak gitu cara mainnya, nak, enggak gitu. Peraturannya enggak gitu.
Saya tanya sama beliau pegang mic nih sekarang, maksudnya gimana Bapak? Haula salatuhum atau Bapak ya, mereka tuh mereka, ketinggian kamu bahasnya. Sholat mereka itu adalah sholat mereka, nggak bakalan pernah jadi sholatnya kita. Kamu jangan ngarep satu hari sholat rumah kamu kebakaran kamu nggak berasa. Orang kita kalau lagi sholat ada tamu, tahu siapa yang datang? Tamunya bilang saya datang ke sini mau ngundang. Kita langsung mikir anak dia yang mana yang mau kawin. Udah langsung apal semua, pikiran udah panjang. Bahkan kadang-kadang kita udah panjangan, ntar kondangan pakai baju yang mana. Begitu. Kata Bapak ya haula, mereka itu adalah mereka Halimah. Sholat mereka nggak akan pernah jadi sholat kita. Kita nggak bakalan bisa menggapai ridha Allah lewat sholat kita. Kita nggak bakalan pantas masuk surga Allah lewat jalur sholat. Sholatnya di mana, kitanya di mana? Jauhan. Kita akan tetap sholat. Sholat adalah kewajiban. Gak boleh nggak sholat, gak boleh. Sholat adalah kewajiban antara kita dengan Allah SWT. Urusan sholat itu adalah harga mati buat kita. Teman-teman sekalian, tapi berharap kita mencapai ridha Allah, berharap kita meraih rahmat Allah dari sholat kita, kejauhan. Saya bahkan ingat ucapan guru saya yang lain. Ibu, saya Allah muliakan dengan punya guru-guru luar biasa. Takut sampai saya ngeri nggak jadi murid yang pantas buat mereka. Guru saya yang lain Sayyidil Habib Zain bin Smith, Madinah. Kita doakan semoga Allah SWT sehatkan, panjangkan umurnya. Penulis kitab At-Taqrirat As-Sadidah, penulis kitab Hadis Jibril, penulis banyak kitab sampai di masa sekarang. Seorang yang sudah melahirkan ulama-ulama di berbagai macam negara. Guru saya Bu, Habib Zain bin Smith. Semoga saya diakui sebagai muridnya insyaallah. Habib Zain bilang, salatuna tahtaj ila istighfar. Salat kita ini tingkatannya, meskipun saya rasa bukan salat beliau sih itu, salat kami murid-muridnya, salat kita nih jamaahnya, salat kita nih umat nabinya, beliau sendiri. Saya jadi saksi betapa khusyuknya beliau dalam salat. Beliau bilang, salatuna tahtaj ila istighfar. Salat kita ini pantasnya bukan dapat pahala, tapi dimintain ampun sama Allah. Bener banget. Kita kalau habis selesai salat, itu pantasnya bukan bilang, ya Allah berikanlah pahala atas salat saya. Enggak. Saya merasa bahwa saya kalau habis selesai sholat pantasnya bilang, ya Allah ampuni ya Allah, sholat berantakan begini, maafin ya Allah, maafin. Kita kayaknya nggak perlu minta maaf. Kita kayaknya nggak hanya perlu minta maaf dari dosa kita, tapi kita juga kayaknya perlu minta ampun sama Allah atas sholat kita, karena masih begitu berantakan. Ibadah kita masih perlu kita mintakan ampun kepada Allah. Saya kemudian balik bertanya kepada Hubabah, ya Hubabah, kalau emang kita nih kejauhan mau masuk surga,
lewat pintu sholat, lewat pintu ibadah. Kalau memang kita nih masih kejauhan nyari ridha Allah, rahmatnya Allah, lewat pintu ibadah kita kepadanya, lantas semestinya kita masuk mencari, mengejar ridha Allah lewat pintu yang mana? Pintu apa nih yang bisa kita cari? Hubabah Bahiyah senyum, kemudian bilang, ucapan arifah billah, dengerin. Kalau ucapan-ucapan yang lain tuh Bu tuh yang bilang pakai krim ini bikin wajah kamu glowing, cara diet paling tepat, pakai jendela makan. Bu, bisa bener bisa salah kan begitu. Ucapan-ucapan orang dunia kamu nggak amalin, kamu nggak praktekin, nggak apa-apa. Bahkan mereka suka berganti-ganti teori kok. Nggak usah sampai segitunya, ibu-ibu sih sekalian. Tapi ucapan yang akan saya sampaikan ini pegang terus, masukkan dalam hati, kunci. Jangan pernah mau keluar lagi dari hatimu, jadi bekal sepanjang hidupmu yang semuanya akan berakhir dengan kematian. Hubabah Bahiyah lagi ngasih kepada saya teori kehidupan, simak baik-baik. Beliau mengatakan, ma'ana nabi ya khair nabi. Alhamdulillah kita punya nabi seindah-indah nabi. Wasilatuna ilallah al-habibil muqarrab. Kita punya nabi, jalan kita menuju Allah, wasilah kita kepada Allah, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad. Saya nggak punya cukup sholat khusyuk untuk saya bawa menuju Allah. Saya nggak punya cukup banyak sedekah untuk saya haturkan kepada Allah. Saya nggak punya cukup ibadah untuk saya hadirkan kepada Allah. Tidak zikir, tidak bacaan Quran, tidak salat sunnah. Saya tidak punya cukup banyak amal soleh untuk saya bawa kepada Allah. Tapi saya punya Nabi Muhammad. Kamu juga begitu. Kamu juga begitu. Saya tahu kamu juga begitu. Kamu gak punya cukup amal ibadah untuk kamu bawa kepada Allah. Kamu gak punya cukup banyak zikir Quran. Siapa di antara kita yang tiap malam baca 10 juz Al-Quran? Siapa di antara kita? 1 juz saja enggak kayaknya. Kalau ada juz yang kita lakukan adalah juz mangga, juz alpukat. Ya Allah, ya Allah. Tapi kita punya Nabi Muhammad. Kita punya Nabi Muhammad. Ma'ana nabi ya khair nabi, kata Hubabah Bahiyah. Kita punya nabi seindah-indah nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habib Umar kan bilangnya gitu. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana. Alhamdulillah udah menghadiahkan kepada kita
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad. Wabahiyah melanjutkan, kamu hanya perlu terus-terusan manggil-manggil namanya. Kamu hanya perlu terus-terusan mengetuk-ngetuk pintunya. Terus aja Halimah ketukin pintu. Ruki ala babi Rasulillah. Terus ketuk-ketuk pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti nak, kalau kamu sering ngetuknya, kalau kamu terus bersimpu di pintunya, manggil-manggil namanya, mengetuk-ngetuk pintunya, dia akan berbelas kasih padamu. Dibukanya pintunya, dipapahnya kamu, dituntunnya kamu, dibawa menuju Allah. Saat itulah kamu akan selamat. Saat itulah kamu akan dibawa olehnya menuju ridha Allah. Saat itulah Allah akan merahmatimu, Allah akan mencintaimu. Saat itulah kamu akan menjadi salah satu di antara hambanya yang akan berada di dalam surga. Saya pembelajar yang baik, walaupun belum tentu jadi ustadzah yang baik. Doakan mudah-mudahan pembelajar yang baik, pemberi pelajaran yang baik juga, amin. Saya tanya sama beliau, karena kalau pembelajar yang baik tuh jangan sisakan celah untuk keraguan. Adik-adik kalau belajar, kalau ragu-ragu tanya, kalau bingung-bingung tanya. Saya tanya sama Hubabah, ya, saya bilang, Hubabah, kaifa adukku ala babi Rasulillah, kaifa unadi. Hubabah, gimana caranya saya mengetuk-ngetuk pintunya Nabi? Gimana caranya saya panggil-panggil Nabi Muhammad? Oh, Bahia senyum lagi, karena nggak jelas nih buat saya. Apa pakai sholawat, apa pakai jalan dakwah, apa menjadi umatnya yang bermanfaat, apa nih? Mana cara yang paling cepatnya, mana cara yang paling oke gitu, paling benernya tuh apa gitu. Hubabah Bahia bilang, Halimah, cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang. Sebisa kamu, semampu kamu cinta sama orang, jadikanlah orang itu adalah Nabi Muhammad. Karena cinta tuh ada levelnya. Kamu kuatnya makan pedas kan, aja makan pedas aja pakai level. Betul begitu kan ya? Cabai 1, cabai 2, kamu beli rujak aja pakai ditanyain mau sepedas apa gitu kan. Ibu-ibu kalau beli nasi goreng kan tanyain sedang, pedas, apa nggak pedas kan gitu ya. Semua ada levelnya, Bu. Apalagi cinta, waduh levelnya banyak banget itu. Kayaknya nggak cuma 100 level, itu 1000 level, entah berapa level. Hubabah Bahia bilang, Halimah, semampu kamu mencintai seseorang, setinggi apa kamu bisa cinta sama seseorang, jadikan orang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semampu apa kamu merindukan seseorang, jadikanlah yang kamu rindukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali hatimu sedang merasa cinta padanya, tiap kali hatimu sedang merasa rindu kepada Nabi Muhammad, itulah saat kamu mengetuk-ngetuk pintu Nabi Muhammad. Saya jadi mikir,
Karena saya emang kerjanya tukang mikir. Saya ini buat adik-adik santri nih, biar jadi motivasi. Yang di belakang saya juga nih banyak santri nih, dengerin. Saya rasa kecerdasan saya itu biasa-biasa aja. Ya dibilangin enggak punya kecerdasan enggak juga, tapi maksudnya B aja gitu. Ini kan adik-adik sekarang kan banyak yang pada pengen biar bisa jadi ustazah dan banyak gitu. Saya pernah dikasih tahu sama seorang guru ngajar TK. Dia bilang, saya lagi tanya, saya minta anak-anak buat nulis TK apa SD gitu ya, minta nulis cita-cita. Ada yang jawab, jadi Ustazah Halimah. Ini saya kasih tahu nih sekarang buat adik-adik yang punya cita-cita pengen jadi ustazah gitu ya. Saya nggak punya kecerdasan banyak, biasa aja. Saya juga nggak punya kemampuan menghafal banyak, enggak. Tapi saya suka mikir. Saya seneng ilmu. Saya seneng ilmu. Jadi itu yang harus kamu jadikan sebagai bekal. Cinta sama ilmu. Jangan cinta sama cowok ganteng. Hobi lihat cowok ganteng, tuh rusak nanti hidup kamu. Jangan ya dek. Sehingga sekalian, saya mikir, kenapa Allah memberi kepada kita, terutama di usia remaja, rasa cinta. Biasanya nih, umur 17, 18, 19 tahun, ngerasain rasa yang namanya jatuh cinta. Atau mungkin ada ibu-ibu kawin malam pertama, cinta gitu kan. Pernah tahu rasanya cinta kepada seseorang, itu memang biasa bu. Allah ngasih. Allah ngasih rasanya cinta pertama. Allah ngasih rasanya cinta yang lihat apapun inget dia. Ngelihat awan inget dia. Ngelihat donat inget dia. Lagi lapar inget dia. Lagi kenyang inget dia. Sampai kamu ngerasain rasa cinta yang sebelum tidur inget dia, bangun tidur inget dia. Pernah nggak rasain? Pernah? Nah tuh, saya mikir, kenapa Allah dalam hidup mengenalkan kepada kita rasa cinta yang kayak begitu gitu? Kayaknya Allah mau ngasih tahu sama kita, hati kamu tuh bisa secinta itu. Maka jadikan cintamu kepada yang semestinya. Sebab cinta adalah setinggi-tinggi bekalmu menuju Allah. Senjata itu. Kamu dikasih rasa cinta, itu Allah lagi mau ngasih tahu kamu senjatamu dalam hidup. Pakai itu, modal, bukan hanya senjata, modalmu dalam hidup tuh dia tuh rasa cinta. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah kemudian ngasih tahu rasa cinta kamu itu seharusnya kepada siapa. Cintamu persembahkan untuk Allah, cintamu persembahkan untuk Rasulullah. Pesannya bapak-bapak ya,
Cintai Nabi Muhammad Halimah sebisa kamu mencintai seseorang. Yang rindu sama Nabi Muhammad Halimah sebisa kamu merindukan seseorang. Kamu pernah nggak kangen sama orang sampai mengalir air matamu deras setiap kali inget dia? Nah, rasa kamu itu pakai buat Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu bisa secinta itu sama Nabi, serindu itu sama Nabi, kamu udah punya modal buat dapat rahmatnya Allah. Kamu punya modal buat dapat cintanya Allah SWT. Ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian, bermodalkan cinta, bermodalkan cinta. Yuk belajar punya cinta. Wah Ustazah, saya mah nggak bisa, saya memang kayak gini Ustazah, rasa hati saya tuh biasa-biasa aja. Sama siapapun yang biasa-biasa aja Ustazah. Sama Nabi juga saya biasa-biasa aja. Diceritain Nabi Muhammad ya udah, baca sholawat sama Nabi Muhammad ya seneng, tapi ya biasa-biasa aja. Emang saya mah orangnya kayak gitu, biasa-biasa aja. Gimana Ustazah? Bu, belajar lagi. Cinta itu sesuatu yang bisa kamu pelajari, dan kita punya banyak guru-gurunya. Kita punya banyak guru-gurunya, guru-guru cinta kita. Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidah Fatimah bintu Nabi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali guru-guru cinta kita. Belajar apa-apaan tuh bisa kamu pelajarin. Tapi saya mau orangnya kayak gini Ustazah. Bu, kalau misalnya kamu nggak bisa masak, suami kamu bisa nggak misalnya gitu, masakin saya dong. Saya mau orangnya kayak gini. Saya nggak bisa masak, maafin saya ya, saya orangnya emang kayak gini. Kamu mau begitu? Ya enggak kan. Kamu nih belajar di pondok pesantren, guru kamu minta kamu ngafalin ini itu, kamu baca ini itu, kamu fahamin ini itu, bisa nggak kamu kemudian bilang sama guru kamu, maaf ya Bu Guru, saya memang orangnya kayak gini, saya emang nggak hafal, saya memang orangnya kayak gini, nggak bisa saya. Nggak gitu ceritanya. Pelajarin, usaha. Cinta itu perlu usaha. Oh saya cinta kok Ustazah sama Nabi Muhammad. Cinta bukan sekedar kata-kata, ia adalah tentang rasa hati yang tidak bisa kamu dustai. Silahkan tanya masing-masing, adakah cinta di hatimu kepada Nabi Muhammad yang membuat kamu ketika mau tidur kamu ingat dia? Adakah cinta di hatimu kepada Nabi Muhammad ketika bangun tidur kamu ingat dia? Adakah cinta di hatimu kepada Nabi Muhammad yang ketika kamu menyebut-nyebut namanya mengalir air mata rindu kepadanya? Adakah cinta di hatimu kepada Nabi Muhammad yang membuat kamu dalam hidup gak bisa kalau disuruh gak inget sama Nabi Muhammad tuh gak bisa. Seperti mana kamu nih seorang ibu, banyak bukan di sini para ibu yang punya anak, bisa nggak kamu kalau disuruh dalam hidup kamu lupa sama anakmu? Bisa nggak? Nggak bisa bukan? Kayak gitu loh namanya cinta, kayak gitu namanya cinta. Nggak bisa kamu nggak inget sama anak kamu. Dalam sehari semalam bisa nggak kamu lupa sama anak kamu? Nggak bisa.
Ingat terus, pasti lihat makanan ini ya, kesukaan anak saya nih. Ada kejadian mungkin ingat sama anak kamu, pasti aja. Bahkan yang cintanya gede-gede sama anaknya, melihat makanan kesukaan anak saya nih, mau kamu makan di majelis karena disuguhin, nggak bisa. Saya bawa aja dah, saya bawa pulang. Anak saya seneng banget nih makanan ini. Bukan begitu kamu? Hati kamu bisa secinta itu sama orang. Yang saya mau sampaikan adalah, jadikan yang kamu cintai itu adalah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ngerasa belum memilikinya, belajar. Gimana cara belajarnya Ustazah? Saya kan udah nggak mungkin mondok pesantren lagi, Bu. Sekarang itu belajar semudah membalik telapak tangan. Handphone kamu tuh rata-rata udah bisa ada YouTube-nya, betul begitu? Ada TikTok-nya, ada Instagram-nya lah, Bu. Yang didengerin jangan lagu dangdut mulu. Yang kamu buka tuh jangan urusan resep masakan melulu. Yang kamu buka jangan terus-terusan Shopee melulu. Buat ngeliat kerudung Ustazah cakep tuh, beli di mana ya, berapa ya harganya? Ustazah cantik nih pakai warna yang ini. Atau kerudungan teman kamu, apa HP teman kamu, ya Allah, sampai keranjangnya 99. Kayak Asmaul Husna kata Ustazah Budur nih. Yang 99 itu biarin Asmaul Husna aja, jangan keranjang belanjaan. Ayolah belajar, agar kalau datang waktunya, ketika ajal datang menjemputmu, kamu sudah bawa bekalnya. Kan kamu nggak bisa bawa bekal sholat, kan nggak pantas, sholat kita masih berantakan. Kan kamu nggak bisa bawa masuk dalam kuburan, bawa sedekah kamu seberapa? Bukankah kamu bilang kamu nggak bisa pulang bawa zikir, bawa Quran kamu nggak seberapa, zikir kamu nggak seberapa. Maka yang pasti aja pulang bawa Nabi Muhammad. Yang pasti aja bawa masuk ke dalam alam kuburmu Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kamu cintai sepenuh hatimu. Yang kamu cintai sepenuh hatimu. Maka kamu bisa bawa pulang hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahab. Seseorang di akhirat nanti bakal dikumpulkan dengan yang dia cintai. Bu, saya kasih tahu, yang di akhiratnya udah pasti selamat itu adalah Nabi Muhammad. Yang di akhirat gak bakal dikecilkan oleh Allah adalah Nabi besar Muhammad. Yang di akhiratnya sampai dalam kuburnya nih Bu nih, yang di masa sesudah kematian gak bakalan pernah disusahkan Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim.
Kata Allah, di akhirat nanti Allah nggak akan pernah susahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja ya Allah yang nggak akan disusahin. Nabi Muhammad aja ya Allah yang akan diselamatkan, nggak sampai ngerasakan panasnya neraka, nggak sampai susah-susah saat hisab, nggak pernah susah-susah di padang mahsyar. Nabi Muhammad aja ya Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Beriman aja tapi di akhirat nggak bersama dengan Nabi Muhammad, nggak bisa, nggak cukup. Kata Allah, aku berkehendak menyelamatkan Nabiku Muhammad dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Yang bersama dengan Nabi Muhammad tuh gimana caranya? Nabi Muhammad nyampein, anta ma'a man ahbabta, kamu bersama dengan yang kamu cintai. Man ahabbani, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintaiku dia bersama denganku di surga. Maka kalau yang kamu cari adalah ma'iyah bin Nabi, kebersamaan dengan Nabi, jalannya adalah lewat jalan cinta. Sebab yang bersama, yang cinta akan bersama. Karenanya sering saya sampaikan, nggak harus cinta untuk bisa, nggak harus jumpa untuk bisa cinta. Tapi kalau mau bersama, kalau mau jumpa, harus ada cinta. Kamu kepengen barengan sama Nabi Muhammad di akhirat, kamu pengen ketemu sama Nabi Muhammad di akhirat, kamu pengen jumpa dengan Nabi Muhammad di akhirat, dan jumpa Nabi bersama dengan Nabi adalah keselamatan akhirat, maka syaratnya adalah cinta. Kalau kamu belum ngerasa punya, belajar cinta. Gimana Ustazah caranya belajar cinta nih Ustazah? Deketi para pecinta. Belajarlah dari para pecinta. Hadir di majelis-majelis pecinta. Hadiri majelis maulid, hadiri majelisnya para ulama yang memang punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Dengerin, simak keterangan dari para pecinta Nabi Muhammad, biar hati kamu ketularan. Karena cinta itu rasa nggak bisa diberi pengetahuan. Rasa itu bukan ilmu yang basisnya adalah pengetahuan, melainkan rasa adalah ilmu yang basisnya ditularkan. Bu, sama dengan rasa-rasa yang lain, termasuk sakit itu ditularkan, ya kan begitu? Ibu-ibu saudara sekalian, bukan berarti ketika kamu dengerin tentang keterangan kemudian kamu jadi flu juga. Nah, ada keterangan tentang penyakit flu adalah begini. Oh, saya gara-gara dengerin nih, akhirnya saya jadi ketularan. Nggak bisa gitu. Rasa itu, Bu, ditularkan. Kalau kamu deket sama orang kena flu, kamu jadi tertular flu. Demikian pula dengan rasa. Yang deket sama para pecinta, maka kamu akan kenal rasa cinta. Cintai, deketi para pecinta. Itu sebabnya kenapa kita nih kalau belajar mesti kenalin gurunya. Jangan dengarkan ucapannya, ikuti jalannya, bukan, akan tetapi cari dulu gurunya, dengerin ucapannya. Cari para pecinta, deketi para ulama, deketi orang-orang yang hatinya cinta kepada Nabi Muhammad,
Mereka adalah jalanmu menuju Nabi Muhammad. Yuk, biar nanti kita kalau mati nggak mati kecuali bawa cinta. Sebab orang yang cinta seperti yang tadi saya sampaikan, walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Untuk para pecinta, kelak akan diganjar Allah dengan bersama, dengan jumpa dan bersama. Yang bersama dengan Nabi Muhammad, Allah berkata tentang mereka, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Ada cahaya di samping kanan mereka, ada cahaya di hadapan mereka. Di saat yang lain sedang ketakutan urusan hisab, di saat yang lain sedang takutan urusan azab, yang bersama dengan Nabi Muhammad malah justru berbangga dengan cahaya di samping kanan dan di hadapan mereka. Bahkan mereka masih juga berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, tambahkanlah cahaya untuk di samping kiri dan di belakang kami. Ya Allah, tanggung nih Allah, cahayanya kurang banyak nih Allah, kurang terang kami ya Allah. Yang lain lagi panikan, terhisap gimana, teradab gimana, mereka malah ya Allah tanggung nih cahayanya kurang ya Allah. Aksesoris yang mereka pikirin. Keren banget. Yang mereka pikirin adalah estetika. Di akhirat kayaknya kurang estetik nih, cahaya depan sama kanan doang nih nanggung. Di saat yang lain selamat enggak, selamat enggak, selamat enggak, takut setengah mati, kepikiran sama dosa, kepikiran sama nanti gimana nih di saat dihisab, diperhitungkan. Yang bersama dengan Nabi Muhammad memikirkan tentang estetika. Keren banget ya tuh. Ya Allah, tanggung cahayanya kanan doang sama samping sama depan ya Allah. Gimana kalau samping kiri sama belakang juga nih Allah, biar tambah terang kita, biar estetik gitu ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, biar selamat semua kita. Amin. Biar mulia semua kita. Amin. Biar di akhirat membersamai Nabi Muhammad. Maka jalannya adalah lewat jalan cinta. Ustazah, kalau cinta tapi ngerjain dosa gimana Ustazah? Cintamu akan memandumu untuk meninggalkan dosa. Cintamu akan memandumu meninggalkan dosa. Ustazah, kalau cinta doang tapi akhlak kita berantakan gimana Ustazah? Cintamu akan memandumu untuk berakhlak mulia. Cinta dulu, cobain, pelajari Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Jangan berani mati sebelum membawa cinta kepada baginda Nabi. Insya PR dalam kehidupan adik-adik santri, ibu-ibu, kakak-kakak, nenek-nenek, ya semua PR-mu di sisa hidupmu, belajar mencintai Nabi Muhammad, belajar mencintai Nabi Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bisa mengamalkan dalam kehidupan. Semoga bukan hanya diizinkan untuk mendengar, tapi juga diizinkan untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Semoga yang menyampaikan tak hanya sekedar diizinkan menyampaikan, tapi juga diizinkan untuk sungguh-sungguh dapat mempraktekkan apa yang sudah disampaikan. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah. Taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal min bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizqi, wa tawbatan qabla al maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'da al maut, wa afan indal hisab, wa amanan min al adab, wa nasiban min al jannah, wa rizqna an-nadar ila wajhikal karim. Allahumma afina min bala'ik, wa auzi'na syukra na'maik, wa adikna barda afik, wa halawata munajatik. Allahumma rizqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbika, waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina mimma siwakuma. Allahumma inna nas'aluka min al-uquli awfaraha, min al-adhani asfaha, min al-amali askaha, min al-akhlaqi atyabaha, min al-arzaq azzalaha, min al-afiyah akmalaha, min ad-dunya khairaha, wa min al-akhirah na'imaha, bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal, wa afina min ahwali ahli ad-dalal wa fi'lil juhal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma lana wa la fina wa la ma'ana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la maridan illa shafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yassartaha wa qadaytaha birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, itu kan baru kita naik mobil gitu kan, diklaksonin sama orang kan biasa aja tuh, kita masih kebingungan gitu nih, belok kanan belok kiri, yang belakang kan klakson. Abis itu kan suka ada tuh yang buka kaca terus meneriakkan sesuatu. Apa kira-kira? Kamu cakep deh. Enggak gitu. Apa dikatainnya kita? Begitu, mending itu kalau di Jakarta, kalau kita mau ambil kanan terus kita sen kiri misalnya, atau kita nggak nandain sennya kemana gitu, dikatainnya yang di kebun binatang. Masya Allah, pulang nangis, di jalanan 10 kali nangis. Wah, tersiksa terus. Teman-teman saya sekalian, bukan mengharuskanmu untuk masalahnya gimana biar kamu hidup tidak bermasalah, bukan, akan tetapi luaskanlah hati. Gimana caranya meluaskan hati, Ustazah? Ini kalau teman-teman nanya nih, gimana cara meluaskan hati? Kalau dibilang ngeluasin baju kamu bikin lebih luas gitu, lebih lega, lebih lebar, masih kebayang caranya kan gitu ya? Nambahin bahan,
Kalau kita dibilang, nih saya mau meluaskan ruangan ini nih, biar ruangannya lapang, ya mungkin diangkat dindingnya gitu, biar jadi nggak ada sekat, masih kebayang caranya. Tapi kalau dibilang luaskan hatimu, nah gimana tuh caranya? Nih, saudara sekalian, hatimu akan bernilai sesuai dengan yang kamu masukkan di dalamnya. Perhatikan, nilai hatimu sesuai dengan apa yang kamu masukkan di dalamnya. Kalau kamu selama ini selalu memasukkan hal-hal yang kecil, hatimu jadi kecil. Kalau kamu sering memasukkan hal-hal yang kotor, hatimu jadi kotor. Kalau kamu sering memasukkan hal-hal yang besar, hatimu akan besar. Semakin besar, semakin besar. Ketahuilah, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kamu pengen hatimu luas, hadirkanlah Allah di dalamnya. Senantiasalah mengingat Allah dalam hidupmu. Hatimu luas. Senantiasalah menyebut Allah dalam hari-harimu. Fahamilah, tidak ada siapapun di atas muka bumi ini melainkan hambanya. Fahamilah, tidak ada suatu kejadian terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas kehendak darinya. Semua kejadian adalah darinya. Semua manusia adalah hambanya. Semua yang ada di atas muka bumi ini adalah miliknya. Ketika hal itu kamu hadirkan dalam hatimu, hatimu akan menjadi tempat yang sangat luas. Bukan hanya dengan kamu bangun tidur baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu kamu harus kerjakan, betul. Tapi bukan hanya sekedar itu gitu. Bukan hanya sekedar kamu keluar rumah baca bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Meskipun kamu harus juga melakukan hal itu. Bukan hanya sekedar sholat 5 waktu kamu kerjakan, kamu ingat Allah SWT. Bukan hanya itu. Meskipun jangan ada di antara kita yang berani-berani meninggalkan sholatnya. Akan tetapi pengen hati luas, bukan hanya dengan lisanmu membaca zikiran-zikiran atau bacaan-bacaan semacam itu, karena ini masalahnya bukan masalah lisan, melainkan masalah hati. Terus gimana caranya? Ingat Allah, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Hadiah yang Allah berikan dalam hidupku, kelanjutan sujudku, kelanjutan doaku di saat nanti aku sudah masuk dalam alam kubur. Anak-anakku setiap kali sholat pahalanya mengalir juga ke dalam amal kuburku. Kalau nanti saya meninggal dunia, anak-anak saya adalah penerus sujud saya, adalah orang-orang yang akan mendoakan saya sebagai ibunya. Maka kamu berakhlak kepada anakmu, kamu menyayangi anakmu sebagai bagian dari jalinan hubungan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu gak akan berani mukul anakmu, sebab kamu faham anakku memang lahir dari rahimku, akan tetapi anakku bukanlah milikku.
ia miliknya Allah. Ustazah, anak saya kan punyanya saya. Emang iya? Bu, apakah kamu diajak rembukan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan janin dalam rahimmu itu? Gak ada. Gak dimintain rembukan, gak ditanyain kamu pengen anak kamu umurnya sampai berapa, kamu pengen anak kamu hidungnya mancung apa keluar apa ke dalam. Kamu gak ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilahir seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Bahkan kamu gak tahu kapan anakmu akan lahir. Kamu bahkan gak ikut-ikut serta dalam membentuk wajahnya, membentuk anggota tubuhnya, apalagi mengaturkan nasib hidupnya. Sebab anakmu bukanlah milikmu, anakmu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat Allah dalam saat kamu menghadapi anak-anakmu, akan membuat hatimu jadi lebih luas ketika menghadapi anakmu, terutamanya saat kamu menghadapi suamimu. Bu, suamimu memang suamimu, iya betul, ada akte, ada surat nikahnya, ada surat nikahnya, betul, suamimu adalah suamimu. Akan tetapi ia bukan milikmu, ia milik penciptanya, namanya Allah. Dan Allah telah menjadikan suamimu adalah jalan surga bagimu. Ingat itu terus, ingat itu terus. Katanya baginda kita Nabi besar Muhammad kepada seorang sahabat wanita, sahabat perempuan. Ada seorang sahabat Ansar perempuan, ya, sahabiah, bertanya beberapa hukum fikih kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Habis selesai dia nanya, dijawab Nabi. Nabi kemudian tanya, amutazawwijah anti, apakah kamu sudah menikah? Anak perempuan tersebut menjawab, bala ya Rasulullah, ini imra'at fulan bin fulan. Ya wahai Rasul, saya sudah menikah, saya adalah istrinya fulan bin fulan. Nabi senyum padanya, kemudian bertanya, kaifa anti bih? Ini hadis saya jadikan sebagai hadis paling penting. Saya berusaha menjadikan hadis ini sebagai pemandu saya dalam saya berumah tangga. Ini hadis saya ingin menuliskannya. Sebelumnya malah saya berencana untuk menuliskannya di dinding kamar kami. Cuman saya takut suami saya kegeeran. Jadi saya pun menuliskannya di dalam dinding hati saya. Semoga tidak pernah bisa terhapus. Saya berusaha untuk selalu mengingat-ingat hal ini dalam urusan bagaimana saya menghadapi pasangan hidup saya itu. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi nanya, kaifa anti bih? Bagaimana kamu terhadap suamimu? Saudara sekalian, sangat mungkin juga jika kamu berjumpa dengan Nabi Muhammad, atau sekurangnya bayangkan andai kamu jadi sahabat Nabi Muhammad, hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, teman-teman sekalian, sangat mungkin juga untuk pertanyaan yang sama diajukan oleh Nabi kepada kita. Kamu udah nikah Halimah? Udah Rasul. Saya istrinya Fulan bin Fulan. Saya nggak mau sebutin nama suami saya, takut langsung pada googling. Saudara sekalian saya muliakan, Nabi kemudian akan kembali balik bertanya, dan itu sangat mungkin terjadi kepadamu. Kalau kamu ditanya sama Nabi, kamu udah nikah? Udah Rasul. Saya
suami saya istrinya fulan bin fulan. Nabi pertanyaan berikutnya akan kira-kira sama tuh. Kaifa anti bih? Bagaimana kamu menghadapi suamimu? Saat itu kira-kira apa jawabanmu? Apakah kamu bisa menjawab seperti jawaban dari seorang perempuan sahabiah ini? Dia bilang, ya Rasulullah, saya selalu taat padanya sekemampuan saya. Saya berusaha untuk melaksanakan apapun yang dia inginkan. Dan saya akan minta maaf padanya terhadap apa yang saya tidak mampu lakukan. Ya Rasulullah, saya junjung, saya muliakan suami saya di atas kepala saya. Saya hormati, saya sayangi dia sekemampuan saya, wahai Rasulullah. Ada nggak diantara kita yang berani jawab kayak begitu tuh? Kayaknya sih kalau kebanyakan dari kita kalau ditanya sama Nabi nih, gimana kamu sama suami kamu? Gitu deh Rasul. Atau mungkin malah kita akan nyari pembenaran, dia juga gitu soalnya Rasul. Kita tuh suka bilang, bagaimana mungkin saya menjadi Khadijah jika suami saya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gimana saya bisa jadi kayak Fatimah, suami saya nggak kayak Ali bin Abi Thalib? Suaminya juga ngomong gitu. Gimana saya bisa jadi kayak Sayyidina Ali? Nah, bini saya jauh banget dari Sayyidah Fatimah. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, Nabi ketika mendengar sahabat perempuannya berkata seperti itu, Nabi lebar senyumnya, Nabi berbinar matanya. Nabi senang banget sama umatnya perempuan yang menjadi istri yang solehah bagi suaminya. Kamu, kalau penting bagimu untuk di akhirat ada di belakang Nabi Muhammad, dan kamu adalah seorang istri, berusahalah jadi istri yang solehah. Saudara sekalian, sesudah itu Nabi Muhammad berpesan padanya, pesan yang sangat indah. Itu tadi, rasa-rasanya pengen saya tulis di dinding kamar saya tuh. Cuman takut bikin suami saya terlalu besar kepala gitu. Dia bilang begini nih, Nabi Muhammad SAW bersabda, katanya baginda kita alaihi salam, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu. Ia adalah jalan surga bagimu ketika kamu menghormati dan menyayanginya, jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakannya. Jalan surga bagimu ketika kamu hormat dan kamu memuliakannya, jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakan dan selalu menyakiti hatinya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, lihatlah Allah dalam diri suamimu, akan menjadikan hatimu lapang. Lihat Allah dalam diri suami. Jadi tiap lihat suami nih, ini dia laki-laki yang telah Allah pilihkan untuk menjadi pembawa kunci surga saya. Jalan surga kita teman-teman, jalan surga kita.
Jadi kalau melihat suami lagi sangat menyenangkan, surga adem emang, menyenangkan emang nih surga, bener-bener nih. Kalau suami lagi menyebalkan, surga emang berat. Enak tuh ngelihat Allah dalam diri suami kita, teman-teman, karena memang sejatinya seperti itu gitu. Ustazah, suami jalan surga tapi dia aja nggak sholat. Kan saya bilang jalan surga, belum tentu dia masuk surga. Jalan surgamu, teman-teman, jalan surgamu. Bisa jadi belum tentu dia masuk surga, tapi jalan surgamu. Emang bisa Ustazah jalan surga tapi dia nggak masuk surga? Bisa. Asia tuh istri solehah, suaminya Fir'aun, dia bisa jadi istri yang solehah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Suaminya kayak begitu, ngaku dirinya sebagai Tuhan, emang masuk surga? Enggak. Jadi salah satu dari orang-orang yang akan Allah hancurkan di dalam neraka. Jadi saudariku sekalian, jangan lihat suamimu sebagai suamimu, ataupun jangan lihat suamimu sebagai bapak dari anak-anakku. Nggak cukup. Kamu harus lihat suamimu sebagai seseorang yang Allah telah pilihkan untuk menjadi jalan surga bagimu. Dan memang pilihan Allah tuh nggak salah. Maka adik-adik yang belum nikah, saya sarankan padamu, saya tekankan padamu, jangan pacaran. Kenapa gitu? Karena kalau kamu pacaran, dek, kamu mempersempit, membatasi pilihan Allah untuk menjadi jodohmu. Jadinya kamunya menikah cuman pengennya sama dia doang. Mama, nikahkan saya dengannya, Mama. Saya tak sanggup hidup tanpanya. Akan tetapi kalau kamu nggak pakai pacaran, ketika datang seseorang lelaki mendekatimu, kamu kasih kepadanya nomor HP bapakmu, dia melamarmu, kamu beristikharah, kamu dapat jawaban dari Allah. Ya, itu adalah calon suamimu. Wah, enak kan? Nikah dengan panduan Allah tuh enak, teman-teman. Begitu. Nih ibu-ibu, Ustazah saya waktu nikah nggak pakai istikharah-istikharan Ustazah. Jangan-jangan calon suami saya bukan pilihan, jangan-jangan suami saya bukan pilihan Allah nih. Sebab dia adalah pilihan diri saya sendiri. Ya kalau udah jadi suami, udah jadi pilihan Allah. Cuman yang belum-belum nih, jangan pacaran deh. Nih ibu-ibu yang dulunya pakai pacaran banyak yang nyesel, betul Bu? Ustazah pakai pacaran apa enggak? Boro-boro. Saya itu pertama kali ngeliat muka suami saya sesudah saya selesai akad dengan dia. Ini saya cerita bukannya mau apa ya? Ya, bukan. Saya cerita cuman buat adik-adik nih yang belum nikah. Dek, tenang aja, Dek, tenang. Kalau udah jadi jodohmu, garam di laut, asam di gunung, di sambal rujak akan ketemu juga. Tenang, bakalan ketemu juga kalau udah catatan jodohnya. Segala macam cara Allah SWT punya untuk dapat mempertemukanmu. Kalau kamu pacaran, takutnya nih akan datang sebelum waktunya gitu. Barang-barang tuh kalau datang sebelum waktunya, lahiran aja tuh kalau datang sebelum waktunya, namanya kelahiran prematur.
tuh kalau dipetik sebelum mateng, kemudian dimatangkan dengan karbit, rasanya nggak manis gitu. Demikian pula dengan kalau kamu nikah pakai pacaran, itu akan lebih banyak masalahnya sesudah nikah. Makanya saya sering banget tuh, rumah tangga yang diawali dengan aku tak mampu hidup tanpamu berakhir dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Rumah tangga yang diawali dengan gak ada perempuan lebih cantik darimu, kata pacarnya. Gak tahu tuh apa dia gak punya TV, gak pernah lihat artis bagaimana, gak pernah lihat orang di TV kan pada cakep-cakep ya. Sehingga sekalian akan berakhir dengan semua perempuan cantik selain kamu. Masya Allah. Karena yang serius sekalian yang saya muliakan, dah kita benahin cara pandang kita terhadap suami kita. Kita lihatnya sebagai jalan surga. Seseorang yang telah Allah pilihkan untuk menjadi jalan surga bagiku, dan pilihan Allah itu selalu paling tepat. Makanya ya biasanya nih istri boros ketemu sama suami yang pelit. Betul? Betul? Ini ngerasa bagaimana nih? Karena kalau kamu boros ketemu suami yang dermawan, ya Allah, udah tuh Shopee di check out mulu. Tiap hari kurir bawain belanjaan ya. Nggak gitu. Biasanya nih istri yang cerewet, suaminya pendiam banget. Betul? Emang udah pas-pas nih gitu, udah Allah pas-pasin. Nah kalau dua-duanya ngomong, jadi semua udah ditepat-tepatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah sok-sokan, nggak usah sok-sokan. Kenapa ya suami saya nggak begini? Kenapa ya suami saya nggak begitu? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu nggak usah fokus kepada bagaimana suamimu. Kamu tidak akan dihisab atas perlakuan dia kepadamu. Dengarkan dengan baik ini. Ini teori nih, ini prinsip kehidupan. Kamu jangan fokus kepada perlakuan orang kepadamu. Kamu harus fokus kepada bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Sebab kamu tidak akan dihisab atas perlakuan orang lain kepadamu. Kamu hanya akan dihisab atas perlakuanmu kepada orang lain. Karenanya, hal pertama yang saya sampaikan padamu adalah ingat Allah, lihat suamimu sebagai pandanganmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kepengen apa? Kepengen Allah ridho, kepengen Allah masukkan ke dalam surga, kepengen di akhirat nanti bahagia, kepengen saat mati husnul khotimah, kepengen kubur menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah perintahkannya apa? Perintahkan kamu buat taat kepada suamimu. Allah perintahkan kamu untuk baik pada suamimu. Nabi Muhammad menyebut suamimu sebagai jalan surga bagimu, maka bismillah, kamu laksanakan taat kepada suamimu, bukan karena siapa suamimu, bukan karena dompet suamimu, bukan karena uang suamimu, bukan karena saya baikin dia deh biar dia enggak tertarik sama perempuan lain, saya akan baik-baik sama dia deh biar dia enggak ceraiin saya, jadinya saya dan anak-anak saya hidupnya terjamin. Saya baik-baikin dia deh biar masalahnya nggak ribet, biar semuanya enak. Nggak gitu. Kurang, niatmu kurang. Berbuat baiklah kepadanya sebagai jalanmu menuju ridha Allah,
sebagai jalanmu menuju surga Allah, sebagai jalanmu menjadi hamba-hamba yang solehah yang kelak akan berada di belakang bendera baginda Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian saya muliakan, lapangkan hati, hadirkan Allah di dalam hatimu. Saya sering perhatiin diri saya, kadang-kadang saya sumpah, kadang-kadang saya sedih, kadang-kadang saya gelisah. Emang ustazah datang gitu juga? Saya juga manusia. Ustazah juga. Biasanya kalau kayak gitu saya akan pikirin, kenapa kok begini ya? Kenapa hati saya gelisah? Kenapa pikiran saya kacau? Kenapa hati saya nggak tenang? Kalau udah saya pikirin, saya tahu ternyata sebabnya. Karena saya sibuk memikirkan diri saya sendiri. Dan saya tahu obatnya. Obatnya adalah ganti pikiran, mengingat Allah. Dah tuh. Begitu saya ingetin, apapun yang terjadi semua kehendak Allah. Halimah, tenang, jangan takut, ada Allah. Yang penting kamu taat sama Allah, yang penting kamu ada